Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Nur Madinah dari MTS Abu Ammar. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang masih belum diketahui banyak orang dari tanah Jawa kita ini. Dengarkan ya. Dahulu kala, sebelum agama Islam menyebar luas di Nusantara, Sultan Al-Gabbah dari negeri Ngerum mengutus 4.000 keluarga muslim ke Nusantara. Seiring berjalannya waktu, semua utusan tersebut menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka. Akan tetapi, menurut kabar, mereka diserang, dimakan oleh genderuwo. Di masa itu, tanah Jawa terkenal angker dan seram. Kabar itu sampailah kepada sang penita, yaitu Sultan Al-Gabbah. Apa? Mereka dimakan jin? Bagaimana bisa? Kata Sultan terkejut. Iya Sultan, dari 4.000 utusan tersebut, hanya tersisa 200 orang yang kembali ke negeri kita. Tutur Menteri Kesultanan. Baiklah wahai Menteri, segera utus para ahli agama kita. Jangan lupa ikutkan juga para ahli pengobatan, peternakan, pertanian, dan para ahli ruqyah. Siapa ahli tersebut wahai Sultan? Utuslah Syekh Tambuh Ali bin Bakir. Atas perintah tersebut, berangkatlah 9 orang ulama yang terdiri dari ahli agama, tasawuf, pengobatan, peternakan, pertanian, dan terakhir adalah seorang yang sangat tinggi ilmu kanuraganya, yaitu Syekh Tambuh Ali bin Bakir. Sesampainya para ulama di Nusantara, Syekh Tambuh Ali bin Bakir langsung melakukan perjalanan mencari tempat-tempat yang menjadi sarang para dedemit. Dalam perjalanan itu, Syekh Tambuh Ali bin Bakir juga menemui penduduk asli Nusantara. Mereka menyembah batu dan pohon, menumbalkan hewan ternak untuk para dedemit, meletakkan sesajen di tempat-tempat yang suci bagi mereka, dan setiap malam memabukkan diri dengan minuman keras. Wahai Kisanak, Anda sedang apa? Tanya Syekh Tambuh Ali dalam perjalanannya. Kami sedang mengantarkan sesajen, Ki. Jawab penduduk tersebut. Untuk siapa sesajen itu, wahai Kisanak? Untuk Sang Hyang Widi, suatu yang kita tidak lihat tapi kami sembah. Tutur penduduk tersebut. Begitu. Kenapa Kisanak sampai melakukan sesajen tersebut? Tanya Syekh Tambuh Ali. Anakku sakit, Ki. Kalau begitu, izinkan saya untuk melihat anakmu, wahai Kisanak. Baiklah, tunggu. Aku mau mengantarkan sesajen ini dulu. Setelah mengantarkan sesajen tersebut, mereka mengajak Syekh Tambuh Ali ke rumahnya untuk melihat anaknya yang sakit. Anak tersebut sakit, disertai perut yang mengembung membesar seperti gentong. Ini anak saya, Ki. Sudah banyak Pandito, Resi, dan Brahmana yang mencoba menyembuhkannya. Dan Syekh Tambuh membacakan sholawat dan berdoa. Muhammad wa ashgili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
beberapa saat, akhirnya anak tersebut langsung sembuh dan perutnya langsung kembali sedia kala. Terima kasih Ki, Anda Sakti Mandraguna. Bolehkah kami tahu siapakah nama Anda? Tanya penduduk tersebut. Saya Syekh Tambuh Ali bin Bakir. Syekh Subakir? Mereka tidak bisa mengucapkan dengar benar. Iya, Syekh Subakir. Syekh Subakir mengiyakan. Kalau begitu, apa yang harus kuberikan kepada Anda, wahai Syekh Subakir, sebagai upahnya? Tidak perlu. Sesama manusia memang harus saling membantu, wahai Kisanak. Cukup nanti kalau anakmu betul-betul sembuh, sesajen yang biasa kamu taruh di tempat sucimu, cukup kamu makan dengan keluargamu dan tetangga-tetanggamu. Karena kesehatan anakmu ini adalah pemberian dari Tuhanku yang bernama Allah. Siapa? Allah, jawab Syekh Subakir. Siapa Allah itu, wahai Syekh Subakir? Allah adalah Tuhan yang satu, yang menjadi raja di atas segala raja, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang mengatur siang diikuti malam, dan yang memberi manusia kesehatan. Baiklah Syekh Subakir, nanti ketika anakku benar-benar sembuh, maka aku akan mengundang tetanggaku untuk makan-makan sebagai terima kasihku kepada Tuhanmu. Sejak itu, Syekh Tambuh Ali bin Bakir lebih dikenal dengan sebutan Syekh Subakir. Kemudian, beliau meneruskan pengembaraannya untuk meruat dan menumbali tanah Jawa yang berakhir di suatu gunung yang bernama Gunung Tidar. Dinamakan Gunung Tidar karena barang siapa yang menginjakkan kakinya di gunung tersebut akan mati dan modar oleh sebab dedemit yang menguasainya. Sesampainya di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir menancapkan batu yang diberi nama Raja Aji Kolo Cokro. Kejadian tersebut menimbulkan gejolak. Para dedemit dan jin-jin super sakti merasa kepanasan dan kesakitan. Pada saat itu, muncullah dedemit yang bernama Sambegono. Dia adalah jin jahat yang sangat sakti. Ada apa ini? Hawa panas apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Sambegono dengan marahnya. Mencari penyebab hawa panas tersebut, Sambegono menemui Sabda Palon. Apa yang telah kau lakukan? Tanya Sambegono dengan garangnya. Saya menancapkan batu ini untuk mengusir bangsa dedemit yang mengganggu kami. Jelas Syekh Subakir. Tidak, kalianlah yang menyebabkan itu semua. Kalian tidak sadar bahwa kalian adalah tamu di tanah ini. Kalian merusak tatanan adat di tanah ini. Kalian tidak mempunyai sopan santun di tanah kami. Jelas Sambegono. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, wahai makhluk Allah. Jelas Syekh Subakir. Sudahlah, cabut batu itu atau kamu akan mati seperti saudara-saudaramu yang dulu. Ancam Sambegono dengan marahnya. Allah lah yang menentukan hidup dan mati makhluknya. Jawab Syekh Subakir. Baiklah kalau begitu, kita buktikan siapa yang akan mati. Sambegono bersiap menyerang Syekh Subakir. Mereka akhirnya bertarung dengan sengit. Pertarungan terjadi selama 40 hari 40 malam. Sampai Sambegono merasa kelelahan dan dia akhirnya kabur menemui Sabda Palon. Apa yang terjadi? Aku diserang oleh Syekh Subakir. Aku tak kuat. Lah, Yawang dia bukan lawanmu Sambegono. Dia bukan orang sembarangan. Biarlah kutemui dia dengan baik-baik. Saya yakin dia tidak ingin mengajak perang, wahai Sambegono. Lantas Ki Semar mencoba untuk bertemu dengan Syekh Subakir yang masih betapa di Gunung Tidar. Wahai Kisanak, siapakah Anda?
Tanya Ki Semar. Perkenalkan, saya Tambuh Ali bin Bakir dari negeri Ngerum. Jawab Syekh Subakir. Oh, Anda yang disebut-sebut Cati oleh penduduk Jawa baru-baru ini. Anda Syekh Subakir. Tanya Ki Semar. Betul, siapakah Anda wahai makhluk Allah? Tanya Syekh Subakir. Aku adalah Sabdo Palon, pamomong para kesatria leluhur tanah Jawa sejak zaman kedewataan. Aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal oleh manusia dengan Kilura Semar Bodronoyo, dan sekarang di zaman ini aku dikenal sebagai Sabdo Palon. Jelas Ki Semar. Jadi, Kisanak ini adalah dan yang penguasa dari tanah Jawa ini. Iya benar Syekh Subakir. Ada hajat apa dengan dikorawuh ke tanah Jawa ini? Tanya Ki Semar. Saya diutus oleh Sultan Al-Gabbah yang bertahta di negeri Ngerum untuk menumbali tanah Jawa ini wahai Sabdo Palon. Jelas Syekh Subakir. Untuk apa jangan dikau menumbali tanah Jawa ini Syekh Subakir? Karena pendahulu-pendahulu kami yang datang ke tempat ini kesemuanya hilang, dimakan oleh bangsamu, yaitu bangsa Dademit dan Lelembut. Hahaha, itulah akibat dari kesombongan mereka. Mereka kira ini adalah tanah Arab. Bukan, ini adalah tanah Jawa, Nusantara. Mereka tidak sopan, mereka mengolok-olok, menginjak-injak tempat suci agama yang sudah ada sebelum mereka datang. Wajarlah kalau mereka dimakan oleh para Dademit tanah Jawa yang dahulu menjadi pendamping tanah Jawa ini. Maka dari itu, wahai Sandan yang penguasa tanah Jawa, izinkan kami untuk menebarkan wewaran suci di wilayahmu ini. Baiklah kalau begitu. Tapi ada syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Apakah itu Sabdo Palon? Sebutkan. Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun bangunan luarnya nampak cakra gaya Jawa, walau isinya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama dari harus anak campuran, yaitu jika bapaknya Hindu, maka ibunya harus Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan orang Jawa berubah menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Ki Semar mengemukakan keinginannya. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setuju. Namun, khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun, jika suatu saat perkembangan zaman ada perubahan, maka itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarkan Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya. Deal? Deal! Syekh Subakir dan para 9 wali yang selanjutnya bisa menyebarkan Islam dengan tetap menghormati budaya yang baik dan tetap tegas dengan halus membuang yang buruk dan merugikan kemanusiaan. Yang buruk dibuang, yang baik diteruskan. Dan tetap tegas dengan halus membuang yang buruk. Akan tetapi, diganti dengan acara mayoran. Sesajen yang awalnya tidak termakan, diubah menjadi sesuguhan yang bisa dilahap para tetangga yang masih hidup. Budaya mabuk juga dihilangkan, diganti dengan acara ngombe, tapi diganti kopi dan teh. Maka, sejak itu, penyebaran agama Islam yang luhur dan tidak bertentangan dengan kebudayaan Jawa
dimulai dengan tenang dan tentram. Agama-agama lain masih bisa tetap beribadah dengan tenang. Dengan itu, Islam bisa berkembang pesat seperti sekarang ini. Bisa mendapat ikan walau tanpa membuat keruh airnya. Oke, saya rasa cukup sekian cerita saya. Semoga cerita ini menarik bagi Anda dan menambah pengetahuan umum bahwa banyak sekali cerita-cerita Nusantara yang hanya kita ketahui sebagian. Terima kasih atas waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.